Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iya Nuraili dari kelas 11 MIPA 1 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada gangguan sistem pencernaan, yaitu penyakit gastritis. Untuk lebih lanjut, simak videonya sampai selesai ya. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau pepsin mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Secara umum, gastritis dibagi menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibanding dengan gastritis akut, namun terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis lapisan lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung dan berisiko perkembangan menjadi kanker. Gejala gastritis. Gejala gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada tiap penderita. Akan tetapi, kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis adalah: yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Kedua, perut kembung. Ketiga, cegukan. Keempat, mual. Kelima, muntah. Keenam, hilang nafsu makan. 7, cepat merasa kenyang saat makan. 8, buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Dan ke-9, muntah darah. Faktor risiko gastritis. Penyakit gastritis memiliki beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang seseorang untuk mengalaminya. Berikut ini adalah faktor risiko gastritis antara lain: yang pertama, konsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi berlebihan. Yang kedua, konsumsi makanan berlemak dan berminyak berlebihan. Ketiga, konsumsi makanan asam dan pedas berlebihan. Keempat, konsumsi alkohol berlebihan dan dalam jangka panjang. Kelima, kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Keenam, penggunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya. Dan yang ketujuh, merokok. Penyebab gastritis: terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gastritis, diantaranya: yang pertama, infeksi bakteri H. pylori. Yang kedua, efek samping konsumsi obat untuk mengurangi gejala peradangan secara berkala. Yang ketiga, stres. 4, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. 5, penyalahgunaan obat-obatan. 6, reaksi autoimun. 7, pertambahan usia. 8, infeksi bakteri dan virus. 9, penyakit Crohn. 10, penyakit HIV atau AIDS. 11, reflux empedu. 12, anemia pernisiosa. Dan 13, muntah kronis. Komplikasi gastritis. Komplikasi akibat gastritis bisa saja terjadi jika kondisi ini tidak diobati. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, tukak lambung. Kedua, pendarahan di dalam lambung. Dan ketiga, kanker lambung. Pencegahan gastritis. Jika seseorang rentan terhadap gejala gastritis, mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan dari yang sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar jadwal makan jadi lebih sering dari biasanya. Makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. Alkohol juga menyebabkan gejala gastritis, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Pengobatan gastritis. Gejala yang dialami pengidap gastritis bisa reda jika ditangani dengan benar. Ada beberapa obat yang biasanya diresepkan oleh dokter, yaitu: yang pertama, obat penghambat tingkat histamin pada tubuh. Yang kedua, obat penghambat produk asam lambung.
Yang ketiga, obat untuk melawan infeksi bakteri. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.